Uh, Tesnya jadi untuk hari ini kita melanjutkan untuk materi dari matematika aktuaria. Setelah UTS, kalau boleh tahu di perkuliahan materi matematika aktuarianya sudah sampai di mana? Bagaimana? Materi di perkuliahannya sudah sampai di mana untuk matematika aktuaria? Ada yang tahu? Oh, itu mah kayak tanya malam. Sampai continuous deferred life annuity, Bang. Oke. Continuous deferred life annuity. Oke. Terkait annuity ya. Oke. Ya. Nah, jadi kalau di sebelum UTS kan sebenarnya kita sudah membahas ya sampai dengan bagaimana sih manfaat dari suatu asuransi kayak gitu. Nah, jadi di pertemuan setelah UTS ini kita mulai dari membahas tentang kontingen annuity model. Apa sih sebenarnya yang dibahas di sini gitu ya. Jadi yang dibahas itu adalah sebenarnya bagaimana proses pembayaran dari manfaat asuransi itu tadi gitu. Nah, kalau kemarin kita belajar manfaatnya, sekarang kita belajar bagaimana cara pembayarannya. Nah, di sini pembayarannya itu dilakukan secara anuitas ya. Jadi diingat lagi materi terkait anuitasnya, ya anuitas itu adalah apa? Ya, pembayaran yang kita lakukan dalam waktu yang sama ya setiap periodenya gitu ya. Nah, jadi uh, untuk yang pertama kali ini kita akan coba bahas dulu untuk kasusnya yang kontinu ya. Jadi dimulai dari asuransi yang seumur hidup ya atau whole life annuity. Nah, jadi di sini anuitasnya itu dilakukan pembayarannya itu selama si tertanggungnya masih hidup ya. Jadi selama kita sebagai pemegang polis itu masih hidup, kita akan mendapatkan pembayaran dari perusahaan asuransi. Nah, pembayarannya itu bisa ada banyak caranya ya. Bisa dilakukan di awal tahun ya, atau yang dikenal dengan anuitas jatuh tempo atau immediate gitu ya. Sorry, ya. Kalau yang awal itu kemudian bisa dilakukan di akhir tahun atau anuitas langsung ya immediate. Dan yang terakhir itu adalah secara terus-menerus atau continue gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan coba lihat dulu gimana kalau kita akan mempertimbangkan anuitas umur hidup continue di mana pembayarannya itu sebesar 1 per tahun ya yang dilakukan selama seseorang masih hidup. Jadi kalau kemarin kita punya pembayaran sebanyak N periode, maka dirumuskan dengan seperti ini bentuknya ya. Ini adalah rumusan dari anuitas kontinu selama N tahun. Ya, 1 dikurang Pi pangkat N dibagi dengan delta. Jadi dari sinilah sebenarnya nanti kita akan coba mengembangkan rumus-rumus untuk setiap jenis-jenis asuransi gitu ya. Nah, untuk anuitas kontinu seumur hidup ya untuk seseorang yang berusia X dengan tingkat unitnya itu sebesar 1 ya ini ya tingkat unitnya itu sebesar 1 ya dengan jangka pembayarannya itu dinotasikan dengan peubah acak T yaitu sisa usia. Jadi logikanya ketika misalkan ya kita sudah berusia X begitu ya. Kemudian ya dikatakanlah bahwasanya sisa usia kita ke depan gitu ya, ini waktu kita meninggal. Nah, ini sebagai T gitu ya, maka pembayaran itu akan terus dilakukan sampai dengan ya kita meninggal gitu, sampai di tanda tanya sini gitu. Nah, itu berarti kan peubah acak dari X ke tanda tanya ini itu sebagai peubah acak sisa usia gitu. Nah, jadi nilai sekarangnya itu bisa kita simbolkan dengan YX gitu ya. Atau ya YX ini sama aja dengan AT. Di mana ya ini ada sebenarnya anuitas kontinu selama T periode. Makanya yang awalnya tadi itu dia 1 dikurang Pi pangkat N, di sini 1 dikurang Pi pangkat T dibagi dengan delta. Nah, kalau misalkan kita mau mencari gitu ya, ekspektasinya gitu ya, atau nilai sekarang aktuarianya, ya tinggal kita ekspektasikan aja bentuk ini. Ya. Nah, jadi eh, untuk nilai sekarangnya itu dia disimbolkan dengan A bar X gitu ya, di mana A bar X ini adalah
ekspektasi dari Y bar X. Ya, ingat aja konsep dari ekspektasi EX itu kan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X dikalikan dengan fungsi peluangnya, gitu ya. Nah, jadi untuk si YX-nya ini, ya, di sini kan YX-nya itu sama aja dengan AT ya. Makanya di sini YX-nya itu diubah menjadi AT. Dan untuk fx-nya yang di sini atau fungsi peluangnya merupakan fungsi peluang peubah acak si T ini, gitu ya. Bukan lagi fx, tapi peubah acak sisa usianya. Gitu. Nah, kemarin juga kita sebenarnya udah tahu ya, kalau misalnya peluangnya itu, fungsi peluangnya itu adalah apa? TVX dikali dengan mu X plus T-nya. Ya. Itu adalah fungsi peluang untuk peubah acak sisa usia. Nah, jadi untuk batas integralnya dia dimulai dari 0 tentunya ya, karena usia nggak mungkin dari negatif kan ya. Jadi dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya tak hingga di sini ini maksudnya adalah batas usia ya. Batas usia. Jadi kalau misalkan kasusnya nanti menggunakan hukum de Moivre gitu ya, nanti ya batas sisa usianya menjadi apa? Omega min X gitu ya. Kalau misalnya dia nanti eksponensial, ya berarti benar sampai tak hingga seperti itu. Nah, perlu diingat kembali ya, bahwasanya turunan dari si AT-nya itu adalah E min delta T. Ya. Jadi kalau misalkan ini kita turunkan ya, D per DT ya, dari si AT, itu sama aja dengan DDT dari 1 dikurang V pangkat T dibagi dengan delta. Nah, di mana ini itu turunannya itu adalah sama dengan E min delta T. Ya, kenapa bisa demikian? Ya, ini kan turunan dari 1 tentunya 0 ya. Jadi fokus kita hanya adalah turunan dari min pi pangkat T per delta gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin itu sudah dibahas ya di matematika dasar gitu ya, gimana turunan dari min pi pangkat T itu ya dibagi dengan delta ini seperti apa penurunannya gitu ya. Nanti hasilnya bakal didapat sebenarnya ini bentukannya ya. Nah, kemudian turunan dari TVX itu adalah min TVX dari mu X plus T. Nah, jadi bentuk integral yang ini tadi, ya, itu bisa kita ubah bentukannya. Ya, jadi sehingga si AX itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini AT-nya tetap. Nah, kemudian TVX mu-nya ini kita ubah menjadi min dari turunan TVX ini tadi. Ya, jadi turunan dari min TVX. Nah, DT. Nah, jadi kalau misalkan kita terapkan ini pakai parsial ya, ini pakai parsial. Nah, nanti didapat ya, min TVX dikali AT, masukin batasnya dari 0 sampai tak hingga, ditambah integral dari 0 sampai tak hingga. Nah, turunan dari si AT-nya tadi, yaitu E min delta T, atau tetap pi pangkat T-nya tadi sebenarnya. Nah, dikalikan dengan TVX dt. Nah, di mana ini nilainya ketika tak hingga, otomatis TVX-nya itu menjadi 0, dan ketika 0, maka si AT-nya ini menjadi 0. Makanya ini nilainya pasti 0 gitu ya. Ini sama dengan 0. Jadi, yang tersisa adalah integral dari 0 sampai dengan tak hingga E min delta T TVX dt ini. Ya, di mana si E min delta T ini kan itu adalah bentuk dari V pangkat T. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya si AX-nya atau nilai sekarangnya itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga V pangkat T TVX dt. Ya, di mana si VT atau V pangkat T TVX dt ini juga bentuknya bisa kita ubah menjadi TEX gitu ya. Ya, jadi rumus yang kita gunakan gitu ya, si AX-nya yang akan sering digunakan itu adalah integral dari 0 sampai dengan tak hingga V pangkat T dikali TVX dt. Ya, perlu diingat lagi ya, bahwasannya si tak hingga di sini itu adalah usia maksimumnya atau batas atas usianya ya. Nah, integral ini menyatakan bahwa anuitas kontinu sebesar 1 membayarkan 1 dt dalam interval waktu T dan T plus dt jika si tertanggungnya masih hidup dalam interval tersebut. Nah, nilai sekarang aktuaria dari 1 dt tersebut adalah si pi pangkat T TVX tadi ya, atau TEX. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi bentuk yang ini, ya, itu sebenarnya bentuk lainnya adalah bentukan seperti ini.
Ya, YX itu sama dengan 1 dikurang Z bar X dibagi delta. Jadi kalau misalkan kita cari ekspektasinya ini, ya berarti kan sama aja dengan ekspektasi yang ini ya. Nah, ekspektasi dari ini kan sama aja dengan ekspektasi dari 1 dikurangin ekspektasi dari ZX dibagi ekspektasi dari si delta. 1 kan konstan ya, ekspektasinya tetap 1. Ekspektasi dari Z bar X itu adalah A bar X ini. Nah, kalau untuk ekspektasi deltanya itu adalah tetap delta. Jadi, kita punya hubungan baru ya, si A kecil dengan si A besar. A kecil ini apa? Anuitasnya, sedangkan si A besarnya ini apa? Ini adalah manfaatnya gitu. Jadi ada hubungan antara si anuitas dan juga manfaatnya. Nah, kalau kita mau mencari variansinya, ya cukup mudah gitu ya. Berarti kita bisa hubungkan dengan rumus yang ini tadi. Jadi variansinya berarti kan sama aja dengan variansi 1 dikurang si Z dibagi dengan delta. Ya, kalau misalkan ini kita jabarkan ya, ini kan menjadi bentuk 1 dibagi delta dikurang Z dibagi delta. Nah, kalau variansi dari konstanta ya, variansi dari A itu sama dengan 0. Jadi, yang tersisa adalah variansi dari Z dibagi dengan delta. Kemudian ingat lagi, variansi dari AX itu sama dengan A kuadrat variansi X. Ya, sifat dari variansi, maka berarti ini menjadi 1 per delta kuadrat dikalikan dengan variansi Z. Nah, variansi Z itu adalah apa? Momen kedua AX dibagi, dikurangin momen pertamanya kita kuadratin. Jadi bentuk variansinya bisa kita hitung menggunakan nilai dari si manfaatnya, seperti itu. Nah, kita coba lihat dulu contohnya. Misalkan di sini diberikan force of interest-nya atau deltanya itu adalah 0,04 dan TVX-nya itu adalah E-0,06 T ya untuk T yang lebih besar sama dengan 0. Jadi yang ditanya tentunya adalah hitunglah nilai si AX. Nah, jadi untuk AX-nya ingat perhatikan di sini batasnya itu T lebih besar sama dengan 0. Jadi batas integralnya di sini dari 0 sampai dengan tak hingga. Rumusnya tadi adalah pi pangkat T TVX dt. Nah, pi pangkat T tadi bentuk lainnya, ya ingat pi pangkat T itu adalah E min delta T, deltanya 0,04. Makanya berubah menjadi E min 0,04 T. Nah, TVX-nya kita tinggal masukkan saja. Nah, ingat eksponensial perkalian bisa kita jumlahkan ya. Berarti 0,04 dengan 0,06 itu jadi 0,10. Ya, jadi integral dari 0 sampai tak hingga E min 0,10 T dt. Ya, ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 10 ya. Oke, untuk contoh yang pertama ini, ada yang ingin ditanyakan, bisa dipahami, silahkan. Udah capek aku nyariin. Apa dia tidur? Silahkan, Bening. Oh, tidak. Bang, kepencet. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan, tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak, kita coba lihat dulu contoh yang kedua. Nah, jadi misalkan paubah acak sisa usia itu berdistribusi eksponensial dengan parameternya itu adalah mu. Nah, tentukanlah ekspresi dari si AX jika force of interest-nya itu adalah delta. Nah, jadi ini kita mencoba untuk melihat ya gimana sih ekspresi dari si AX-nya itu kalau misalnya distribusinya itu eksponensial. Ya, ingat lagi kemarin sudah kita cari gitu ya. Manfaat dari distribusi eksponensial itu bentukannya adalah mu dibagi delta ditambahin dengan mu. Nah, kalau misalkan kita pakai rumus yang tadi, ya hubungan dari A kecil dengan A besar, ya tinggal kita masukkan berarti 1 dikurang ya AX-nya tadi adalah mu dibagi delta plus mu dibagi delta ya. Berarti ini kan kalau dijabarkan menjadi delta ditambah mu dikurangin mu dibagi delta plus mu, nah dibagi dengan delta. Ya, ini ya sama aja dengan delta per
delta plus mu dibagi delta plus per 1 ya. Jadi, kalau misalkan kita hitung, ya ini bisa kita balik ya. Yang ini coret, yang ini kita balik posisinya. Jadi 1 dibagi delta plus mu, seperti itu. Atau kalau misalkan kita mau tetap pakai rumus yang ini tadi nih. Pi pangkat T, E min delta T sebenarnya bisa gitu ya. Jadi bentukannya AX-nya itu integral dari 0 sampai tak hingga E min delta T dikali E min mu T dt ya. Atau sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E min delta plus mu T dt. Nah ini adalah min 1 per delta plus mu E min delta plus mu ya. T masukin tak hingga dan 0. Nanti hasilnya sama saja 1 per delta plus mu. Gitu ya. Oke, untuk yang contoh kedua ini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Siapa yang cari J? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut. Kita lihat contoh ketiga. Ya, untuk suatu wanita kontinu seumur hidup dengan membayar sebesar 1 untuk seseorang berusia X diberikan informasi sebagai berikut. TX-nya ini adalah peubah acak future lifetime untuk X atau sisa usianya ya. Kemudian force of interest-nya itu delta, force of mortality-nya itu konstan mu. Tentukanlah ekspresi dari FYXY. Oke. Jadi kita mau mencari tahu bentuk ekspresinya ini seperti apa. Nah, jadi perlu diingat lagi ya. Ingat fx fx itu adalah peluang x besar kurang dari sama dengan x kecil. Gitu ya. Ingat bentukan ini gitu. Jadi karena tadi ini mau kita cari berarti sama aja dengan kita menghitung peluang si y bar x-nya ini itu kurang dari sama dengan y. Nah, tadi kita tahu bahwasannya YX itu sama dengan 1 dikurang pi pangkat T dibagi dengan delta. Atau sama aja dengan 1 dikurang E min delta T dibagi dengan delta gitu ya. Nah, jadi kita bisa ubah bentukannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini kita bisa manipulasi bentuknya. Si deltanya ini kita kalikan ke sini. Menjadi peluang 1 dikurang E min delta T kurang dari sama dengan delta Y. Ya. Kemudian ya ini bisa kita ubah lagi gitu ya. Ini kita pindahkan. Kemudian ini kita pindahkan ke sini menjadi yang seperti ini. Peluang E min delta T lebih besar sama dengan 1 min delta Y. Nah, kalau misalkan kita mau cari ya berarti kan ini E min delta T lebih besar 1 dikurang delta Y. Nah, ini kita lenkan dulu berarti min delta T-nya itu sama dengan lebih besar ln dari 1 min delta Y. Ya. Kemudian otomatis T-nya itu lebih dari minus ln 1 min delta Y dibagi dengan delta. Oke, sorry. Ini awalnya adalah min T ya. Nah, otomatis si T-nya masing-masing karena kita kali negatif maka tandanya berubah ya. Jadi min ln 1 min delta Y dibagi dengan delta. Ya. Atau sama aja dengan seperti ini. Nah, perhatikan lagi si T ini kan itu apa? Si T ini kan pembacak sisa usia ya. Berarti ini kan sama aja dengan FTX T ya. Atau sama aja dengan 1 dikurangin dengan STXT gitu. Nah, makanya di sini T-nya itu dalam bentuk ini. Min ln 1 min delta Y per delta gitu. Nah, makanya di sini menjadi 1 dikurang STX min ln 1 min delta Y per delta. Ya. Dimana ini kalau misalkan kita cari nilainya itu menjadi 1 dikurang E pangkat mu per delta ln 1 min delta Y. Kenapa bisa seperti ini? Perhatikan tadi dikatakan di sini, sorry,
Nah, di sini katanya force of interest-nya itu konstan dan force of mortality-nya dia juga konstan gitu ya. Berarti bentukannya ini, si TX-nya ini dia adalah eksponensial gitu. Makanya untuk S-nya, STXT-nya itu adalah E min, sorry, ini T dibagi dengan, sorry, mu T ya. E min T. Makanya di sini menjadi E min mu. Nah, T-nya itu tadi adalah bentukan yang ini ya. Yang ini adalah sebagai T gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dijabarkan lagi gitu ya, si pangkatnya ini bisa kita ubah ya jadinya ini sama aja dengan 1 dikurang E pangkat ln 1 min delta Y dipangkatkan mu per delta. Nah, E dengan ln kan bisa habis ya. Ini menjadi bentuk yang di bawah 1 dikurang 1 min delta Y pangkat mu per delta. Gitu. Jadi bentukannya adalah seperti itu. Oke, untuk contoh yang ketiga ini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Tidak ada? Bisa dipahami? Aman, Bang. Oke, aman ya. Nah, kita coba lanjut dulu. Nah, contoh berikutnya kita diminta untuk menentukan ekspresi dari ekspektasi YX yang dikuadratin atau momen keduanya. Ya, ingat tadi si YX-nya itu sama dengan 1 dikurang ZX dibagi dengan delta. Nah, kalau misalnya JX ini dikuadratin berarti kan sama aja ya. Kalau YX-nya ini dikuadratin sama aja dengan 1 dikurang ZX dibagi delta dikuadratin ya. Sama aja dengan 1 dikurang 2 ZX ditambah si ZX-nya kuadrat dibagi dengan delta kuadrat ya. Atau sama aja bentukannya seperti ini. Nah, kalau misalnya ekspektasi kan linear ya. Berarti ini bisa kita keluarin ya 1 kemudian dikurangin 2. Ekspektasi dari ZX itu kan adalah ya ingat ekspektasi dari si ZX itu adalah si AX dan ekspektasi dari si ZX kuadrat itu adalah momen keduanya gitu ya. Jadi bentukannya seperti ini. Ya, seperti itu saja ya, cukup mudah sebenarnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Kalau tidak kita lanjut dulu ya. Nah, ini contoh kelima. Untuk klaim asuransi cacat, tertanggung akan menerima pembayaran sebesar 25.000 per tahun yang dibayarkan terus-menerus selama ia masih cacat. Lamanya jangka waktu pembayaran dalam tahun merupakan peubah acak dengan PDF-nya itu FT sama dengan TE pangkat min T untuk T yang lebih besar sama dengan 0. Nah, pembayaran dilakukan pada akhir tahun atau immediate dengan deltanya adalah 0,08. Hitunglah nilai sekarang aktuaria dari pembayaran cacat pada saat cacat. Jadi, eh, pertama diketahui di sini besar pembayarannya. Yang awalnya dia itu 1 per tahun, di sini dia 25 per tahun, 25.000 ya. Kemudian dia pembayarannya secara kontinu atau terus-menerus selama dia masih cacat dengan fungsi FT-nya itu adalah TE min T ya. Nah, berarti tinggal ya kita masukkan saja sebenarnya ke rumusannya. Berarti yang mau kita cari sebenarnya adalah nilai dari 25.000 AX. Ya, berarti sama aja dengan 25.000 integral dari 0 sampai ta hingga ya karena dia sampai dia cacat gitu ya. AT FT T DT gitu ya. Nah, ini 25.000-nya tetap. Nah, si AT-nya ini ya kita ubah bentukannya menjadi ini.
1 dikurang V pangkat T per delta. Nah, kemudian ini T, E min T ini adalah nilai dari si F-nya tadi ya. Nah, ini dt. Nah, ini deltanya sudah ada 0,08, bisa kita keluarkan sebenarnya ya. Jadi, ini tuh adalah nilai dari 25.000 dibagi 0,08 gitu. Ya, nilai dari si delta. Integral dari 0 sampai tak hingga, kemudian ini 1 kita kali dengan T E min T ini. Kemudian ini min T E min 1,08. Kenapa bisa? Karena di sini adalah pi pangkat T ya. Jadi V pangkat T kan sama dengan E min delta T. Nah, di sini ada E min T. Jadi kalau V pangkat T dikali E min T itu sama aja dengan E min delta plus 1 T gitu ya. Karena deltanya 8%, maka di sini 1,08 T gitu ya. Nah, jadi ini tinggal kita cari menggunakan integral parsial ya. Nah, kalau kita cari pakai integral parsial, ya, ini bisa sebenarnya disatuin gitu ya. Bentukannya itu diubah menjadi integral 0 sampai tak hingga, kemudian eh, T plus 1. Ini jadinya T E min T. Oh ya, jadinya ini ya. T E min T 1 dikurangin dengan E min. Oh ya, nilai dari ini tadi ya. E min delta T gitu ya. dt. Nah, jadi kalau misalkan kita atau kita mau integralin satu-satu boleh. Misalkan kita mau cari nih T E min T ya, berarti kan kita bisa misalin nih U-nya adalah T, kemudian otomatis di sini DU-nya sama dengan DT gitu ya. Kemudian dV-nya itu adalah E min T DT ya, ini. Maka CV-nya adalah min E min T DT gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita cari integralnya, ya, antara yang ini dengan yang ini, kita satuin, ya, nanti dapat bentukannya seperti ini. Min T plus 1 ET ditambah T dibagi 1,08 ditambah 1 per 1,08 kuadrat, dikalikan dengan E min 1,08 T, ya, untuk batasnya itu dari tak hingga sampai dengan 0. Ketika dia tak hingga, otomatis ini nilainya pastinya adalah 0, gitu ya. Namun ketika ini nilainya nanti 0, maka hasilnya nanti menjadi 1 di sini. Kemudian untuk yang ini, kalau misal tak hingga, maka nanti ini nilainya jadi 0. Ketika dia 0, maka ini nanti nilainya menjadi yang ini. Ya, jadi 1 dikurang 1 per 1,08 kuadrat. Nah, ini kalau kita kalikan, hasilnya adalah 44.581,62. Jadi, nilai AX-nya itu adalah 44.581,62. Oke. Untuk contoh ini ada pertanyaan? Silahkan. Bagaimana? Ada tidak? Oke, kalau tidak kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya adalah temporary life annuity atau anuitas jiwa sementara atau bisa dibilang berjangka gitu ya. Jadi suatu N-year temporary life annuity itu adalah pembayaran sebesar 1 setiap tahun secara kontinu selama si X itu hidup hingga N tahun berikutnya.
Jika tertanggung meninggal sebelum N, maka total uang yang terkumpul sebesar si AT itu tadi. Ya, katakanlah dia meninggal pada waktu T gitu ya. Maka uang yang sudah terkumpul itu adalah sebesar AT. Namun jika meninggal dalam N tahun, maka totalnya itu adalah AN. Ya, jadi bentukan dari nilai sekarangnya itu bacaknya ada seperti ini. Ya, dia AT ketika untuk 0 yang kurang dari sama dengan T kurang dari N dan AN untuk T yang lebih besar sama dengan N. Jadi kalau misal kita gambarkan gitu ya, katakanlah ini 0, kemudian ini adalah N gitu ya. Nah, kalau misalkan si T-nya itu ada di antara sini, artinya dia meninggal antara sini, ya sebelum mencapai usia N ini, maka dia akan mendapatkan sebesar AT gitu ya. Tapi kalau misalnya T-nya itu di sini, maka dia AN gitu ya. Seperti itu konsepnya. Nah, jadi untuk actuarial present value-nya ya tinggal kita ekspektasikan ya. Nah, karena di sini ada 2 dari 0 sampai N, kemudian ini N sampai tak hingga, maka bentukannya menjadi seperti ini. Ya. Ketika untuk dari 0 sampai N, maka dia pakai AT ya di sini ya. AT, FT, DT, kemudian ketika untuk N sampai tak hingga dia menggunakan AN, FT, DT. Nah, ini tinggal kita ubah saja si FT-nya itu menjadi TPX mu, ya, lama di sini. Nah, tetapi AN di sini kan dia tidak ada pengaruhnya dengan si T ya, maka bisa kita keluarkan si AN-nya. Gitu. Nah, atau sama saja dengan integral dari 0 sampai N AT TPX mu T dt ditambahin dengan AN. Nah, bentuk yang ini tadi, integral N sampai tak hingga TPX mu X dt itu adalah bentukan dari NPX. Ya. Jadi kalau misalkan kita ini kan tadi ingat ya adalah min dari dt tvx ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita integralkan maka nanti hasilnya adalah si tvx masukkan batasnya tak hingga dan n gitu. Sorry, min tvx ya. Ketika dia tak hingga maka nilainya 0 kurangin dengan min nvx gitu ya atau sama aja dengan nvx. Ya, makanya nanti di sini bisa menjadi nvx. Nah, bentuk lainnya bisa kita buat sama kayak yang tadi ya. Bentuk si AT ataupun si AN-nya itu bisa kita ubah menjadi 1 pi pangkat T per delta ya. AN-nya juga sama ya, 1 dikurang pi pangkat N dibagi delta. Jadi ini bisa kita keluarin 1 per deltanya, integral 0 sampai N, 1 dikurang V pangkat T, FT-nya, ditambah integral N sampai tak hingga 1 dikurang V pangkat N, FT dt. Ya. Oke, kemudian di sini, ya berarti kalau misalkan kita jabarkan, ya ini kan ada si FT ya, ini FT-nya bisa kita ubah sebenarnya menjadi uh, TVX mu gitu ya. Jadi nanti kalau 1 dikalikan ke sini itu sama aja dengan yang ini. NVX. Ya, 1 dikali FT berarti kan sama aja dengan integral dari FT-nya itu. Kalau misalkan, oke sorry. VNNV. Iya, benar ya. Nah, kalau misalkan nanti yang ini, 1 dikurang yang ini, nanti hasilnya adalah yang ini. Kemudian, VT, FT-nya, sebentar. VT. Ya. VT FT-nya itu nanti adalah yang ini ya. Nah, yang ini ya. Kemudian kalau yang VN yang ini itu oke, yang ini itu adalah yang ini ya. Sebentar, sorry. TVX mu T. Sebentar, coba kita jabarin ya. Berarti ini sama aja dengan 1 per delta integral 0 sampai dengan N. FT-nya tadi kan bentukannya adalah yang ini ya, TVX mu X ya. TVX mu X plus T dt ya dikurangin dengan integral 0 sampai N V pangkat T TVX mu X plus T kemudian ditambahin N sampai tak hingga
TVX mu X plus T-nya dikurangin dengan Vn integral ya 0 sampai N sampai tak hingga ini TVX mu X plus T dt. Nah, ingat aja tadi bentukan yang ini si TVX-nya tadi kan bentukannya adalah ini ya min TVX gitu. Jadi kalau misalkan dia min TVX dimasukin batasnya dari n sampai dengan 0 berarti ini kan jadi nanti min NVX ya. Kemudian ketika dia 0 nilainya adalah 1 ya. Ketika 0 0 VX itu ya 1 ya. Kemudian bentukan yang ini lagi VT TVX ini berarti kan udah ini ya 0 sampai tak hingga VT TVX Mi X dt gitu ya. Kemudian N sampai tak hingga TVX tadi itu adalah bentukan dari yang ini ya. Kalau N sampai dengan tak hingga tadi adalah NVX. NVX. Bentar. Oh. Oke. Nah, yang ini ternyata untuk yang ini 0 sampai N TVX ini dan yang ini itu dia buatnya tetap seperti ini ya. Dibuat seperti ini. Kemudian kalau yang integral N sampai tak hingga ini ya, yang ini integral dari N sampai tak hingga TVX, kemudian yang Vn TVX min X ini adalah yang ini. Gitu ya. Jadi yang ini itu adalah yang di sini, yang dari N sampai tak hingga ya, ini 1. Nah, yang ini 2 itu penjabaran yang ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita integralkan ini tadi, ya, itu kan tadi adalah ini ya, 1. Nah, ini 1 dikurang NQX nih. Hasilnya tadi yang kita hitung. Ya, 1 dikurang, 1 dikurang NVX ya, atau sama aja dengan si NQX. Ya, sama sesuai dengan yang kita hitung ini tadi. Min NVX ditambah 1, atau sama aja dengan 1 dikurang NVX, yaitu adalah NQX gitu ya. Dan untuk yang VT ini, ya, kalau kita jabarkan menggunakan integral, ya, bentukan yang ini tadi kita ubah dulu menjadi turunan dari negatif TVX. Nah, nanti ini kita parsialkan ya. Diparsialkan gitu. Nanti dapat bentukannya min pi pangkat T TVX ya. Ini dapatnya sebenarnya dari min TVX dikali dengan VT. Pi pangkat T gitu ya. Masukin batasnya N dan 0. Ditambah integral dari 0 sampai N, pi pangkat T, TVX dt. Nah, ini masukin N, maka oke, ya masukin N dia adalah yang ini ya. Min pi pangkat N, NVX ketika masukin 0, maka ini menjadi 1 ya. Kemudian ini kalau misalkan dia kita integralkan, sorry, ini min ada yang hilang sepertinya. I pangkat T. Pi pangkat T. TVX. Oke, ini ada yang kurang ya. Harusnya ini adalah min delta ya. Ada min deltanya, turunan dari V pangkat T. Kan rumusannya itu kan integral V du itu adalah U dikali V dikurangin integral V du gitu. Nah, U-nya kan di sini, U-nya itu adalah V pangkat T atau E min delta T. Maka du-nya adalah ya min delta E min delta T dt gitu ya. Nah, ini ada yang kurang ya. Maka di sini ada min deltanya. Nah, jadi bentukan yang di atas tadi, yang ini tadi, kalau masing-masing kita ganti hasil integralnya itu, nanti didapatlah bentukannya seperti ini. Ini NVX plus PN NVX 1 dikurang NVX dikurang 1 min PN NVX dikurang delta integral 0 sampai N VT TVX dt. Nah, ini kalau kita lihat-lihat, yang ini dengan yang ini hilang, ini dengan yang ini hilang, yang ini dengan yang ini hilang.
Oke, ada lagi. Oke, nah kemudian delta dengan delta ini hilang ya. Jadi yang tersisa adalah integral dari 0 sampai n Vt Tfx dt. Ya. Jadi eh, nilai sekarang untuk yang temporary itu sebenarnya tinggal batas yang tak hingga tadi itu kita ubah menjadi n. Simpelnya seperti itu. Tapi ini adalah bagaimana sebenarnya kita mendapatkan rumus itu gitu ya. Jadi simpelnya adalah tinggal integral dari 0 sampai n Vt Tfx. Nah, kalau misalnya kita mau kaitkan sama si manfaatnya, sama kayak tadi, ya, si Y itu adalah 1 dikurang Z dibagi delta. Ya, ini tinggal menyesuaikan. Nah, maka untuk si nilai sekarangnya atau ekspektasinya itu tinggal ya 1 dikurang A besarnya dibagi dengan delta. Gitu ya. Nah, untuk variansinya juga sama konsepnya kayak tadi. Berarti tinggal variansi si Z-nya dibagi dengan delta kuadrat. Ya, momen keduanya dikurang momen pertama kuadrat dibagi dengan delta kuadrat. Nah, mungkin ini ada satu rumus ya yang menentukan hubungan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya AX M plus N, harusnya kan ini menjadi apa? Integral dari 0 sampai dengan M plus N gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita pecah gitu ya menjadi integral dari 0 sampai M ditambahin M sampai dengan M plus N, berarti kan untuk yang ini adalah rumusan dari AXM. Nah, kemudian ini M plus N. Nah, Pi pangkat T. Nah, si TVX-nya ini kan bisa kita ubah ya. TVX, bentar ini TVX. Ini sama aja dengan eh, T dikurangin M, PX plus M dikali dengan MPX. Ya, bisa kita buktikan. Ini kan bisa kita buat sebagai X plus T per SX. Nah, sedangkan yang ini berarti S, berarti ini X plus M ditambahin T min M, ya, dibagi dengan S, X plus M. Nah, kita kali dengan S, X plus M dibagi dengan S, X gitu ya. Nah, ini ada T, sorry, ada M di sini. Bisa kita coret. Nah, ini. Nah, yang ini juga sama, yang bisa dicoret. Jadinya tersisa S, X plus T dibagi SX gitu ya. Nah, jadi bentuk TVX-nya ini bisa kita rubah ke sini. Nah, kemudian si bentuk V pangkat T-nya juga bisa kita rubah ya. V pangkat T ini sama aja, sorry, ini V pangkat T ini sama aja dengan V pangkat M dikali V pangkat T min M. Ya, ini sama aja. Nah, jadi bisa kita keluarkan pi pangkat M dengan MPX ya. MPX dengan pi pangkat M bisa kita keluarkan. Kemudian ini integral dari M sampai dengan M plus N. Ini tetap pi pangkat T min M dikali T min M PX plus M dt. Nah, kalau misalnya kita geser ini sejauh M, maka masing-masing di sini M-nya itu kita tambahin ya di waktu T-nya. Ya, yang awalnya T min M menjadi T, kemudian T min M menjadi T gitu ya. Jadi sekarang bentukannya berubah menjadi integral 0 sampai N pi pangkat T T Vx plus M dt. Ya, ingat yang berubah M-nya itu hanya pada waktu T-nya. Kalau X-nya itu tidak ada pengaruhnya. Nah, bentukan yang ini itu kan sama aja dengan apa? Ya, untuk si usia X plus M ya selama N tahun gitu ya. Nah, jadi bentukannya AXM ditambah pi pangkat M MPX AX plus M N tahun gitu ya. Atau bisa dibuat juga menjadi seperti ini. Ya, jadi pembuktian rumus ini tuh pernah muncul pada soal kuis 2 ya tahun 2022 ya. Terkadang sebenarnya nanti bisa aja dikecoh gitu. Ya, kalian nanti misalkan gini, tunjukkan bahwasannya misalkan AX misalkan R plus S misalnya gitu. Ini sama aja dengan A X R ditambahin R E X A X plus R S misalnya kayak gitu. Nanti bisa aja diubah variabelnya. Seingat saya dulu kayak gitu ya. Jadi kan nanti kayak kalian ada 3 kelas gitu. Nah, jadi sebenarnya sama yang dicari gitu. Cuman
Kalau di sini kan M dengan N. Nah, di kelas lain itu diubah menjadi R dan S atau P dan Q atau apapun itu kayak gitu. Ya, jadi pembuktiannya lebih kurang seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak, kita coba lanjut dulu. Nah, selanjutnya adalah hubungan wave annuity dengan temporary. Ya, tadi AX itu kan integral dari 0 sampai tak hingga. Ya, kalau misalkan kita pecah di waktu N, berarti kan menjadi integral dari 0 sampai N ditambah integral dari N sampai dengan tak hingga. Nah, yang 0 sampai N ini kan tadi adalah yang temporary tadi ya, AXN. Nah, selanjutnya bentukan yang ini tadi kita ubah jadi integral dari N sampai tak hingga pi pangkat T N Vx N min T X plus N sama kayak yang tadi ya, atau ya ini bisa kita ubah menjadi Xn ditambah integral N sampai dengan tak hingga ya, sama kayak tadi pi pangkat N pi pangkat T min N N Vx N min T Vx plus N gitu ya. Jadi bisa kita keluarkan bentuk dari Vn dan Nvx ya, yang ini. Nah, ini kemudian eh harusnya kan kayak tadi ya sebenarnya. Ini N sampai tak hingga ya, saya tulis di sini saja. A X N ditambah Vn Nvx integral dari N sampai tak hingga kemudian V pangkat T min N kemudian ini T min N Vx plus N ya dt. Nah, kemudian kalau kita geser dia sejauh N, maka masing-masing ini dikurangin dengan N gitu, maka menjadi bentukannya seperti ini. Nah, yang ini itu adalah yang seumur hidup ya, tapi usianya X plus N. Jadi bisa kita tulis sebagai Vn Nvx Ax plus N. Jadi kita punya hubungannya ya, si Ax itu sama aja dengan Axn ditambah V pangkat N Nvx dikali Ax plus N ya. Ini diingat hubungannya. Nah, kita coba lihat dulu contohnya. Misalkan suatu pembayaran selama 5 tahun secara kontinu di mana TX-nya itu berdistribusi eksponensial dengan mu-nya 0,25. Tentukan nilai AX5 kalau diasumsikan deltanya adalah 0,05. Ya udah tinggal kita masukkan saja rumusannya tadi ya. Ingat AXN itu adalah integral 0 sampai dengan N pi pangkat T kemudian FT T dt ya. Karena dia eksponensial ya, maka di sini FTT-nya itu adalah E min mu ya. E min mu T. Kemudian ingat lagi V pangkat T itu adalah E min delta T. Jadi bentukannya seperti ini. Ya, atau sama aja integral 0 sampai dengan 5 E min. Berarti berapa tuh? 0,3 ya. 0,3 T dt ya. Sama aja dengan min 1/0,3 min 0,3 masukin 5 dan 0. Nanti hasilnya adalah ini. 2,5896. Seperti itu. Untuk contoh 6 ini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, kita lanjut dulu. Nah,
Contoh 7, ini adalah soal kuis tahun 2022. Ya, jadi kita diminta menentukan bentukan AXN-nya kalau asumsinya adalah force of mortality dan force of interest. Ya, ya, keduanya konstan gitu ya. Berarti ini asumsinya adalah eksponensial ya. Ya udah sebenarnya sama kayak tadi gitu ya. Berarti integral dari 0 sampai ta hingga ini adalah bentuk dari V pangkat T, yang ini adalah si FTT-nya. Ya, kalau kita gabungkan menjadi E min delta plus mu T, ya, integralnya ini adalah sama kayak gini, min E min delta plus mu T per delta plus mu. Masukin N dan 0, maka nanti dapat bentukannya adalah ini. 1 dikurang E min delta plus mu N dibagi delta plus mu. Jadi bentukannya seperti itu saja. Jadi nilai yang ini sebenarnya tadi ya bisa kita masukkan gitu ya. Kalau kita masukkan seperti ini. Tinggal 1 dikurang berarti berapa nih? Yang ini berarti 1 dikurang E min 0,3 dikali 5 itu berarti 1,5 dibagi dengan 0,3. Nanti hasilnya itu 2,5. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada. Oke, kalau tidak kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya itu ada actuarial accumulated value ya, atau nilai akumulasi aktuaria. Nah, jadi dalam teori suku bunga ya ada hubungan antara nilai akumulasi dengan nilai sekarang ya. Uh, accumulation value dan present value pada waktu n ya, di mana Vn itu adalah Vn Fn ya, future value atau ya ini AP ya. Dengan mana Vn itu adalah faktor diskonnya. Nah, jadi dalam konteks aktuaria ini sebenarnya sejajar dengan hubungan yang ini ya, di mana NEX itu adalah Vn NVX. Artinya kita mempunyai hubungan antara apa? PV, kemudian NEX dan EV. Nah, misalkanlah nilai akumulasi aktuaria pada waktu Kn dari anuitas berjangka N tahun sebesar 1 per tahun itu dibayarkan secara terus-menerus selama si X itu bertahan diberikan oleh SX seperti ini. Ya, di mana si AN-nya tadi, sorry, AXN-nya tadi kan adalah nilai sekarangnya ya. AXN-nya itu adalah kemudian NEX. Nah, ini kemudian nilai akumulasinya ya. Ah, jadi seperti ini. Jadi dari sini kita bentuklah rumus seperti ini. Nah, rumus ini itu bisa kita modifikasi juga bentukannya menjadi apa ya. Ingat lagi tadi kalau si AXN ini kan integral dari 0 sampai N Vt Tvx. Ya. Nah, berarti kan ini sama aja ya dengan bentukan integral dari 0 sampai N. Nah, Vt dibagi Vn itu adalah Vn min T ya, 1 per Vn min T. Kemudian Tvx dibagi Nvx itu adalah 1 per N min T Vx plus T. Nah, ini berarti bentukan dari yang ini gitu ya. Jadi, bentukannya ada dua macam. Bisa pakai yang ini atau yang ini. Gitu ya. Tinggal menyesuaikan saja. Nah, yang berikutnya adalah deferred life annuity atau anuitas jiwa yang tertunda atau ditangguhkan. Nah, jadi suatu anuitas kontinu tertunda N tahun adalah sebuah pembayaran anuitas sebesar 1 unit yang dimulai dalam N tahun selama tertanggung hidup. Ya, jadi nilai sekarang anuitasnya itu didefinisikan seperti ini. Ya, ini pernah muncul di kuis 2, jadi kita diminta untuk menjelaskan bentukan dari actuarial present value dari peubah acak yang ini. Ya, eh, N, YX itu adalah 0 kalau misalnya T-nya kurang dari N. Ya, artinya apa? Artinya, ya, kalau misalkan dia meninggal sebelum N ini, periode N ini, maka dia tidak akan eh,
dia tidak akan mendapatkan apapun gitu. Kalau misalnya T-nya itu lebih dari N, maka dia akan mendapatkan ini. A T min N V pangkat N. Di mana di sini si T-nya tadi itu adalah peubah sisa usianya. Nah, jadi untuk nilai sekarangnya ya tinggal ya notasinya tinggal disesuaikan saja gitu ya. Jadi NaX di sini ya, berarti tinggal kita ekspektasikan yang tadi ya sama aja dengan pi pangkat n nvx a x plus n ya atau nex a x plus n. Nah, bentuk umumnya ya bisa kita buat jadi seperti ini. Kalau misalkan kita mau mencari bentuk umumnya, ini kan rumusnya ya. Kalau misalkan kita kaitkan sama anuitas yang seumur hidup. Nah, ini untuk yang secara umum berarti kan dia integralnya dimulai dari n sampai dengan tak hingga gitu ya. NYX-nya dikalikan dengan FT-nya. Di mana si NY-nya itu tadi adalah yang ini. Si ATN, V pangkat N. Ya, yang mana tadi? Yang ini. Nah, ini. Ya. Nah, untuk si FT-nya ini, ya kita bisa ubah menjadi TPX, mu, gitu ya. Jadi bentukannya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita jabarkan lagi, ya, kita misalkan ya yang bentukan itu tadi menjadi ini, si turunan dari min TPX ya. Ini yang bentukan TPX mu X plus T ya. Nah, ini bisa kita misalkan ya ini pakai lagi-lagi pakai parsial ya. Maka nanti dapat ini pi pangkat n AT min n TPX masukin tak hingga dan n ditambah integral dari n sampai tak hingga ya E min delta n E min delta T min n TPX. Ya, yang ini itu adalah bentukan dari turunan si Vn AT min N ya, turunannya itu. Nah, ini ketika dimasukkan nilainya, ini pasti nilainya akan 0 ya. Ketika tak hingga, maka TPX-nya ini menjadi 0 ya. Ketika N, maka si AT min N-nya ini yang menjadi 0 gitu. Ya, maka ini hasilnya 0. Jadi yang tersisa adalah integral dari N sampai dengan tak hingga. Ini kalau kita jabarkan ini sama aja dengan E min delta T, TPX. Jadi ya sama aja dengan integral dari N sampai tak hingga pi T TPX. Ya, jadi untuk si NaX-nya itu adalah integral dari N sampai dengan tak hingga TPX ya, pi pangkat T TPX. Nah, kalau yang seumur hidup, ya itu adalah 0 sampai tak hingga. Ini adalah yang AXN. Nah, yang ini itu adalah yang tertunda. Ya, jadi kita punya hubungannya gitu ya. Bahwasanya AX itu adalah AX plus N ditambah NAX. Artinya kalau kita membeli anuitas berjangka N tahun untuk menutupi N tahun berikutnya dari anuitas tertunda N tahun, untuk menutupi sisa pekerjaan seumur hidup, maka sama aja dengan membelikan anuitas seumur hidup. Jadi maksudnya itu kalau misalkan nih kita membelikan yang ini, gitu ya, kemudian untuk menutupi selama katakanlah misalkan kita membeli anuitas yang tertunda selama 5 tahun. Nah, jadi untuk menutupi selama 5 tahun itu kita membeli yang ini, ya, maka sebenarnya sama aja dengan kita membeli yang ini, kayak gitu maksudnya. Nah, kita lihat contohnya. Jadi misalkan sisa usia hidup saat lahir itu berdistribusi seragam dari 0 sampai dengan 120. Tentukanlah 10A50 kalau misalnya V-nya itu adalah 0,95. Oke. Pertama-tama kita coba hitung 10E50 ya NEX itu adalah V pangkat N NVX ya. I-nya sudah ada 0,95. Nah, kita bentuk NPX-nya dulu.
ingat ini dia berdistribusi seragam ya. Maka untuk NVX-nya itu adalah apa? Omega min X min N dibagi dengan omega min X. Ya. Nah, ini adalah bentukannya. Di sini omeganya sama dengan 120. Berarti 10 P50 sama aja dengan 120 dikurangin 50 dikurang 10 dibagi 120 dikurangin 50, yaitu 60/70. Ya, jadi bentukannya seperti ini, kita hitung nilainya itu adalah 0,5. Nah, kemudian kita bisa menghitung AX ya. AX itu rumusnya integral dari 0 sampai dengan oke. Ini sorry, sebentar ini harusnya oke. Ini bukan AX ya. Oh iya benar ya. AX itu adalah integral dari 0 sampai dengan X. Kemudian V pangkat T, TVX, mu X plus T. Ya, DT ya, rumusan yang ini ya. Nah, jadi integral dari 0 sampai dengan 60. Nah, ini V pangkat T. Nah, 1/60-nya itu siapa? Ya, TVX dikali dengan mu X plus T itu adalah 1/omega min X min T. Ya, karena di sini 60 ini sebenarnya dari mana? 60 ini kan adalah si 50 ditambahin 10 ya. Nah, jadi ini menjadi 1 dibagi 120 dikurangin 50 kurang 10, yaitu 1/60. Nah, ini kalau misalnya kita hitung integralnya, itu hasilnya 0,3. Nah, tadi ingat hubungan alinitas dengan manfaatnya, 1 dikurang manfaat dibagi delta, ya. Nah, deltanya itu, ingat, Pi itu adalah E min delta. Berarti, kalau kita lenkan ya, len dari V itu adalah min delta, delta itu adalah min len dari V. Ya, ini hubungannya. Makanya menjadi 1 dikurang 0,3 dibagi min len 0,9, yaitu 13,45. Nah, tadi rumusannya, ya ingat tadi rumusan yang ini. Nah, yang ini. N EX, AX plus N. Ya, jadi tinggal kita kalikan. 0,5 dengan 13,45 hasilnya 6,9. Seperti itu. Atau kalau misalnya nih kalian mau menghitung menggunakan rumusan yang ini, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, jadi kalian menghitung berarti apa tuh? Jadi kalau misal kita menghitung pakai integral itu berarti sama aja kayak 10A50 itu adalah integral dari 10 sampai T hingga Pi pangkat T-nya itu berarti adalah oke, kita buat dulu berarti 0,95 pangkat T kemudian TVX. Nah, TVX-nya tadi adalah yang ini ya. 60/70 dt. Nah, ini kalau kalian hitung nanti hasilnya sebenarnya sama aja. Nanti ini coba ya dihitung ya. Ini berapa nilainya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk contoh ke-8 ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bang, izin bertanya bang, oh ya, silakan. rumus NPX-nya itu tadi dari mana bang? Yang NVX. Yang ini. omega min, ya. Rumus NVX-nya itu sebenarnya ya ingat aja ya, kalau NVX itu adalah SX plus N dibagi dengan SX. Nah, ingat lagi karena di sini kan dia seragam, berarti kan ini apa? Pakai de Moivre ya. Nah, ingat SX de Moivre itu apa? SX-nya adalah 1 dikurang X per omega ya.
X ya, X per omega. Atau sama aja dengan omega min X per omega. Nah, berarti kalau X plus N berarti apa? Omega min X plus N dibagi omega, dibagi SX-nya tadi adalah apa? Omega min X per omega. Omega dengan omeganya ini bisa kita hilangkan, berarti tinggal ini. Omega min X min N dibagi dengan omega min X. Seperti itu, Pandu. Oh, oke Bang. Paham Bang. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kita lanjut dulu ya. Nah, ini soal kuis tahun 2022. Ya, jadi kita diminta untuk menentukan bentukannya kalau misalkan diketahui dianya itu konstan ya, atau ya eksponensial. Ya, sama kayak tadi, tetap rumusnya dari N sampai T hingga Pi T TVX, Pi pangkat T-nya adalah E min delta, kemudian TVX-nya itu adalah E min mu. Ini bisa kita gabungkan menjadi E min delta plus mu T. Ya, integralnya tetap seperti ini hasilnya. Ya, ingat aja integral E pangkat AT itu adalah 1/AE pangkat AT ya. Ingat aja ini kuncinya, biar gampang. Jadi nggak perlu sebenarnya kita misal-misalin lagi ya, kelamaan. Nah, masukin batasnya tak hingga dan N. Kalau dimasukkan tak hingga, berarti kan ini menjadi 0 ya. Kalau masukin tak hingga kan E pangkat min tak hingga itu kan 0. Jadi 0 dikurang min ketika N masukin E min delta plus mu N dibagi dengan delta plus mu. Ya, min dengan min jadi positif, makanya hasilnya jadi seperti ini. Ya, jadi bentukannya seperti ini. Seperti itu aja, simpel. Oke. Untuk contoh 9 ini ada yang ingin ditanyakan? Belum Bang. Oke, belum ya. Cukup mudah ini. Oke, kita coba lihat. Nah, kalau kita mau menentukan momen keduanya, ya, sebenarnya sama aja gitu ya. Ingat lagi kalau momen kedua itu, kan tadi bentukannya adalah pi pangkat N, A, T min N ya. Nah, kalau misalnya momen kedua berarti ini menjadi 2, yang ini kita kuadratin gitu. Ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini tetap sama caranya ya. Ini kita pakai parsial ya. Jadi yang kita gunakan itu selalu parsial. Si TVX-nya ini bisa diubah menjadi bentukan apa tadi? Turunan min TVX ya. DDT min TVX ya. Jadi kalau kita ubah seperti itu nanti ya V pangkat 2N ini bisa kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Jadi fokus kita adalah si AT min N kuadrat ini karena dia yang ada sangkut pautnya dengan si T dan juga turunan min TPX. Ya, jadi sama kayak tadi ya. Nanti berarti kita bisa dapatkan gitu ya. Berarti kan misal U-nya itu adalah si apa nih? AT min N kuadrat. Kemudian ya si dv-nya itu adalah d per dt ya dt ya min tvx gitu. Nah, nanti dapatlah tinggal u-nya tadi yang ini, kemudian v-nya adalah yang min tvx. Ya, ini ada dt-nya ya, sorry. Nah, jadi dt dengan dt hilang. Jadi yang tersisa adalah v-nya itu adalah min tvx gitu. Masukin tak hingga dan 0 ditambah. Nah, kemudian nanti ini diturunin, turunan dari si U-nya. DU-nya itu adalah, ini kan 2 ya, pangkat 2 ya. Jadi nanti 2, turunan dari ini itu adalah Pi pangkat T min N gitu ya. Jadi 2 integral N sampai T hingga Pi pangkat T min N dikali TVX dt. Nah, ini kalau kita jabarkan ya, yang ini itu pasti nanti nilainya bakal jadi apa nih? Kalau misalkan tak hingga kita masukin ke TPX kan nilainya 0 ya. Kalau misalkan N maka nanti nilai si AN ini yang 0.
Nah, maka ini nanti nilainya jadi 0. Yang tersisa adalah 2 dikali pi pangkat 2n. Ya. Kemudian, nah si TVX-nya ini, ya, ini bisa kita ubah jadi apa nih? Kita ubah menjadi TVX plus N dikali dengan NVX. Oke, sorry. Ini T min N ya harusnya ya. Ini T min N. T min N VX plus N ya harusnya. Ya benar ya. Ini adalah bentukan dari TVX. Kemudian ini V pangkat T min N. Nah, jadi si NVX-nya ini kita keluarkan ke sini. Kemudian ini ya kita geser ya. Sejauh N ini berarti harusnya 0 ya. Kita geser sejauh N, maka pi pangkat T min N-nya menjadi pi pangkat T. Kemudian si TVX T min N-nya itu menjadi ini. Oke, tapi ini ada T. Oke. Oh ya, ini tetap N ya. Karena di sini ada N, ada AT-nya. Si AT itu adalah apa? Pi pangkat N ya. Ini pi pangkat 2N. NVX itu datangnya dari yang ini ya. TVX ini belum nggak TVX? Ya ini TVX ya. TVX X plus. Oh, ya ini beneran TVX. Nah ini TVX plus N. Hmm, ada si AT-nya di sini. Pi pangkat T. Pi pangkat min T min N ya. Harusnya ya ini nanti coba dicek lagi ya rumusnya ya. Saya jadi ragu. Ini si NVX-nya kan datang dari sini nih. Ya, V pangkat 2N-nya tadi ini. Nah, nah ini juga di ini ya nanti kita cek lagi lah ya. Intinya kita mengintegralkannya pakai integral parsial gitu ya. Coba sih saya coba cek dulu. Kita coba cari dulu. Siap. Matematika Korea. Discrete cumulative value discrete kemudian given that ini tadi ada certain iya benar ya harusnya dari 0 ya ini 0 nah ini ya yang ini 0 sampai tak hingga benar ya tadi dia harusnya digeser ya ini harusnya itu adalah 0 ya karena dia digeser dari sini ya sudah benar tadi ini batasnya saja yang salah. Nah, kita lanjut. Ini certain and life annuity. Ya, ini juga pernah masuk di soal kuis 2. Ya. Eh, jadi, intinya adalah kalau misalkan sisa usianya itu kurang dari N, artinya apa? Artinya dia itu meninggal dalam kurang waktu N, maka dia akan mendapatkan si AN. Kalau misalnya sisa usianya itu lebih dari N, maka dia dapat AT.
Jadi si YN-nya itu, YXN-nya itu adalah AN ditambahin dengan NYX gitu. Ya, ini buktinya gitu ya. Tadi kalau untuk si NYX itu ketika TX-nya itu kurang dari N, maka nilainya 0. Gitu ya, sehingga si Y-nya itu menjadi apa? Menjadi AN saja. Kalau misalnya TX lebih dari N, maka tadi si NYX-nya itu tetap nilainya NYX gitu ya. Artinya ya ini sama aja dengan apa? Bentukan ini itu adalah AT gitu ya. Jadi ya seperti itulah pembuktiannya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari nilai VV-nya gitu ya, atau nilai aktuarianya, atau kita ekspektasikan ya, tinggal ekspektasikan aja ya, karena dia linear, berarti bisa dijumlahkan seperti ini, dan ini konstan, maka nilainya jadi AN, dan ini adalah NAX gitu. Nah, jadi eh, rumus ini mengatakan kalau misalkan anuitas pasti N tahun dan anuitas seumur hidup itu memberikan nilai sekarang anuitas pasti N tahun ditambah nilai sekarang dari anuitas yang ditangguhkan meliputi tahun demi tahun setelah N tahun. Nah, tadi kita punya ini dan ini. Jadi rumusan yang ini ya kalau misalnya kita ubah yang ini itu menjadi ini, kemudian si AX plus N-nya itu kita ubah menjadi yang ini. Sorry. NAX kan ini ya. NAX kemudian nah sebentar. AN ini NAX kan tadi ini ya. AN ini kemudian nah ini oh ya. Jadi kita bisa buat dua versi ya. Kita bisa buat versi yang seperti ini. Kalau misalnya si AN-nya kita ganti menjadi yang ini, ya ini versi 1. Atau yang ini. Kalau misalnya ini versi 2 ya. Si AN-nya ini kita buat dalam bentuk yang ini. AX dikurangin AX. Ini bentuk 1, yang ini bentuk 2. Jadi menyesuaikan kalau misalnya informasi yang diketahui itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau bentuk lainnya ya ya sama sebenarnya berarti kita integralkan dari 0 sampai n dengan si AN, kemudian integral dari n sampai tak hingga itu AT. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Ya, dari 0 ini kan dari 0 sampai dengan n ya. Maka dia pakai AN, kalau misalnya yang ini kan dia dari n T tak hingga gitu lah ya. Atau T lebih dari n, maka kita pakai AT. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Prosesnya sama, ini kita ubah dulu menjadi turunan dari min TVX. Ya, ini juga sama, yang ini. Nanti tinggal kita lakukan integral parsial. Ya, kita lakukan integral parsial. Kalau untuk yang ini, berarti kan AN ini kan konstan ya. Kemudian DDX, oke sorry bukan DDX ya, DDT ya. DDT min TVX DT itu adalah integralnya sama aja dengan langsung min TVX. Jadi min TVX masukin N dan 0. Nanti dapat bentukannya yang ini. Bentar. Sorry. Kalau dimasukin N berarti harusnya oh yang ini saja ya. Coba kita masukkan ya. Kalau AN min TVX masukin dia N dan 0 berarti ketika N itu adalah AN ini min NVX tambah 1 ya. Oh ya yang ini ya. Sama aja dengan AN NQX. Kemudian yang ini N sampai tak hingga ini ya kita bisa lakukan hal yang sama. Berarti min AT TVX masukkan batasnya tak hingga dan N. Integral N sampai tak hingga. Vn ini adalah turunan dari AT. Kemudian TVX DT. Ya, ini kalau misalkan kita masukkan tak hingga,
nanti nilainya adalah ah, berapa tuh? Kalau masukin tak hingga nilainya itu 0 ya. Masukin N menjadi AN NVX. Kemudian yang ini tetap. Nah, kemudian AN dengan yang ini, ya kalau kita kurangkan. Oke, ini harusnya tambah ya. Jadi, kan gini ya. Itu kan kalau misalnya kita ubah, ini kan menjadi apa? AN, NVX ditambah NQX. Ingat ya, NVX ditambah NQX itu sama dengan 1. Maka ini sama aja dengan si AN. Ya, ini harusnya ditambah ya, bukan dikurang. Nah, integral dari 0, dari N sampai tak hingga pi pangkat N TPX dt. Ya, jadi bentukannya adalah yang ini. Ya, atau sebenarnya ini kan sebenarnya sama aja kayak bentukan mana tadi? Ini AN, ini AN, NAX gitu. Mana sih tadi? Coba kita lihat lagi yang NAX tadi. Mana? Oh iya, ini ya. N sampai tak hingga. Oh iya, ini pi pangkat T ya. Kenapa pi pangkat N di sini? Coba kita cek. Ya, ini kan dia bentukannya AT ya. Ini harusnya pangkat T ya. Ya, jadi sama aja sebenarnya. Ya, AN integral N sampai tak hingga pi pangkat T ini kan bentukan dari si eh, NAX gitu. Kalau variansinya ya udah kita masukkan aja. Nah, ini kan konstan ya. Berarti artinya apa? Variansinya sama dengan 0. Kemudian NYX ini ya tetap variansinya segitu. Jadi variansi untuk yang temporary ini sama aja dengan ini. Yang certain ya, sorry. Sama dengan yang tertunda. Gitu. Nah, kita lihat dulu contohnya. Misalkan sisa usianya itu berdistribusi seragam sama kayak tadi. Nah, tentukanlah A50 10 kalau misalnya V-nya 0,95. Ya. Jadi, kita bisa menghitung dulu. Ya, perhatikan tadi rumusnya itu yang dicari kan A-nya ya. Berarti kan kita bisa gunakan rumus yang ini tadi. Yang ini. Gitu ya. Berarti kita bisa bilang bahwasanya si A50 10 itu sama aja dengan A10 ditambah 10 A50 ya. Nah, A10-nya ya ini kita bisa gunakan rumus apa? A10 itu 1 dikurang V pangkat N dibagi delta ya. Anitas kontinu. Ingat rumus dari AN 1 dikurang V pangkat N per delta. Ya, lagi-lagi tadi delta itu adalah min ln V. Ini hubungannya. Ya, atau dari sini kita peroleh V itu adalah E min delta. Ya, diingat. Kemudian, ya berarti kita masukkan ya. Pi-nya sudah ada. 1 dikurang 0,95 pangkat 10 dibagi min ln 0,95. Hasilnya 7, nah, tadi dari contoh 8, tadi udah kita dapat ya. Nilai dari si yang tertunda tadi itu adalah 0,9. Ya udah tinggal kita jumlahkan saja. Dapatnya 8,7. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Tidak? Oke. Ya, ini contoh terakhir katanya. Kalau tidak, oke, nanti ini dicoba ya. Nanti ini dicoba dikerjakan soal latihan. Ini ada 3. Ya, jadi kalian harus coba. Dari tadi kan sebenarnya kita udah ngebahas kalau misalnya dia itu seragam atau demoivre. Nah, di sini ini merupakan soal kuis sebenarnya.
Ya nanti silakan dicoba. Jadi soal kuisnya itu sebenarnya cuman sampai di sini saja. Gitu ya. Kemudian saya tambahin ini, hitung si A3020 dan variansi dari Y3515 kalau asumsinya mu-nya segini dan delta-nya segini. Ya nanti ini dicoba. Ya, ini bentuk AXN-nya itu, ya ingat aja tadi rumusannya ya. Eh, Ingat kalau misalnya A3020, berarti ini sama aja dengan apa? A30, sorry, AN ya. AN berarti A20 ya. Berarti ini A20. Kemudian apa? Ditambahin dengan 20 A30 ya. Ini rumusannya tadi. Kemudian untuk variansinya ini berarti sama aja dengan variansi dari apa? Sorry, bukan 20 lagi ya. Variansi dari 15 A35 ya. Nanti ini dicek bagaimana rumusnya tadi sudah ada kita bahas untuk momen pertama dan kedua. Itu ya. Nah, ingat tadi si AN juga rumusannya 1 dikurang V pangkat N per delta. Nah, kalau misalnya dia konstan, berarti kan ini jadi apa? 1 dikurang E min delta N ya, dibagi dengan delta. Itu nanti dihitung ya, dicoba. Yang ini juga sama. Nah, di sini dia eksponensial, mu-nya segini, deltanya segini. Nah, ditanya adalah yang ini. Itu ya. Nah, yang ini juga nanti silakan dicoba. Ini ada hubungan-hubungannya ya. Ingat hubungan yang tadi. Ada tadi ya hubungannya. Yang mana tadi itu? Yang panjang tadi. Yang ini nih. Mana tadi hubungannya? Kan yang ini. Nah, hubungan-hubungan yang ini tadi. Ya, nanti dicoba cek lagi ya. Sama hubungan yang udah kita buktiin tadi. Yang ini. Apa? AX M plus N tadi itu sama dengan AXM. Gitu-gitu tadi ya. Ditambah dan bla 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 tadi itu ya. Nanti dicoba cek lah ya. Nanti dicoba. Oke, mungkin itu ada yang ingin ditanyakan. Silahkan sebelum kita tutup mungkin ada tugas atau apa gitu dari ibunya. Tidak ada bang. Oh, tidak ada. Tidak ada tugas? Eh, Sepertinya kayak nggak. Oke, mungkin itu saja sebentar. Ada Oh, ya? ada tugas. Yang mana tugasnya? Ifah. Nanti dikirim saja ya di grup ya. Oke, ya. eh, Mungkin itu saja. Nanti berarti kita ketemu lagi di hari Jumat ya.